Shalom saudara, untuk saudara yang mengalami pergumulan sekarang, ada satu pertanyaan yang penting. Mengapa kita harus mengalami pergumulan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita lihat jawabannya di dalam Alkitab. Di satu kitab sastra tentang hikmat, kitab yang bernama Ayub. Di situ diceritakan tentang seorang yang bernama Ayub. Seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Figur Ayub di sini terlihat adalah orang yang percaya pada Tuhan dan orang yang takut akan Tuhan. Akan tetapi, Ayub mengalami pergumulan yang dilakukan oleh iblis, akan tetapi diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Ada 3 jenis pergumulan yang dihadapi Ayub. Pertama, pergumulan usaha atau pekerjaan. Dalam waktu yang singkat, semua ternak-ternak Ayub, bahkan harta benda Ayub, hilang dalam sekejap. Kedua, pergumulan keluarga. Dalam waktu yang singkat pula, anak-anak Ayub meninggal. Bahkan istri Ayub di akhir pergumulannya tersebut, melihat keadaan Ayub seperti itu, meninggalkan pula. Ketiga, pergumulan kesehatan. Ayub mengalami suatu penyakit di mana dia mendapatkan borok-borok. Kalau dilukiskan di Alkitab terlihat suatu penyakit yang benar-benar membuat dia menderita. Itu 3 jenis pergumulan yang dihadapi Ayub. Kadang kita melupakan proses yang dihadapi Ayub itu seperti apa. Kita hanya melihat awal dari pergumulan yang dihadapi Ayub. Terus kita melihat dari akhir dari Ayub. Kita melupakan ada beberapa pandangan-pandangan atau pemikiran-pemikiran tentang pergumulan di kitab tersebut. Ada 3 cara pandang yang keliru tentang pergumulan. Pertama, pergumulan adalah sebuah ujian singkat kesetiaan atau ketaatan kita. Pergumulan berbeda dengan pencobaan. Kadang kita melihat pergumulan itu sebagai suatu ujian yang singkat. Terus kita mengharapkan setelah kita menyelesaikan ujian ini adalah adanya suatu pemulihan dari keadaan kita. Itu bukan sesuatu yang salah, tetapi pergumulan dalam hal ini bukanlah sebuah ujian semata. Kita lihat di cerita Ayub. Ayub yang awalnya mengalami suatu pergumulan, dia tidak menyalahkan Tuhan. Di Ayub 2 ayat 10 kita lihat, dia berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dari perkataannya ini Ayub tetap bertahan dalam kepercayaannya kepada Tuhan. Akan tetapi dari penderitaan fisiknya, penyakit yang dia derita, terus kehilangan besar dalam hidupnya, baik keluarga ataupun harta benda atau pekerjaannya dia, menimbulkan kehilangan harapan. Harapan masa depan Ayub seperti apa? Itu hilang. Bahkan dari semuanya itu, dia mengalami keputusasaan. Jadi apabila kita melihat pergumulan sebagai suatu ujian semata,
kita akan sendiri akan merasa kecewa. Tekanan yang besar dari pergumulan, bahkan waktu atau lamanya pergumulan itu terjadi, seakan-akan tidak ada habisnya, bahkan menimbulkan keputusasaan buat kita. Jadi pergumulan itu bukan sekedar ujian singkat, tapi pergumulan itu adalah suatu proses di mana Tuhan izinkan proses tersebut untuk membentuk ulang karakter kita seturut dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Analoginya adalah seperti seorang penjunan yang membentuk sebuah bejana. Bejana tanah liat itu awalnya berasal dari seonggok tanah liat yang dibasahi, terus dibentuk oleh sang penjuna tersebut. Tanah liat sudah dibentuk. Apabila ada suatu kesalahan, bejana yang sudah terbentuk itu dirusak kembali menjadi seonggok tanah liat yang baru. Terus dibentuk kembalilah oleh penjunan tersebut. Hingga akhirnya terbentuklah sebuah bejana yang sempurna di mata sang penjunan tersebut. Itu pun menjadi satu proses. Kalau kita mengalami suatu pergumulan itu seperti itu. Proses di mana kita benar-benar dibentuk. Semua kebanggaan kita, apa yang kita miliki, apa yang kita banggakan, seakan-akan hilang semuanya. Tuhan membentuk karakter kita seturut dengan apa yang menjadi kehendaknya Dia. Itulah yang namanya pergumulan. Pergumulan yang merupakan suatu proses, bukan ujian semata. Kedua, cara pandangnya adalah pergumulan adalah akibat dari kita melakukan dosa atau kesalahan. Pandangannya dilandasi oleh pemikiran bahwa orang benar pasti diberkati, orang berdosa pasti dihukum. Itu merupakan suatu sebab akibat dari perbuatan kita. Di sini disebut dengan teologi pembalasan. Kita biasanya dengan gampang melihat orang yang mengalami pergumulan, menyimpulkan bahwa dia pasti melakukan sesuatu kesalahan atau dia melakukan dosa sehingga dia dihukum lewat pergumulan tersebut. Itu juga kita bisa lihat di kitab Ayub, di mana teman-teman Ayub memiliki pemikiran-pemikiran yang sama. Contoh pertama Elifas, teman Ayub. Dia menyatakan bahwa Allah tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Terus kedua Bildad. Dia berpendapat bahwa jika Ayub bertobat, Allah akan memulihkan keadaan Ayub. Dan ketiga Zofar. Secara kasar dia menyebut Ayub telah mendapatkan hukuman yang lebih ringan dari yang seharusnya. Itu pemikiran-pemikiran teman Ayub waktu itu. Dia seakan-akan melihat keadaan Ayub itu setimpal karena Ayub melakukan suatu dosa. Jadi Tuhan seakan-akan menghukum Ayub. Kecenderungan dari pemikiran ini adalah kita menjadi sombong rohani. Sombong rohani dalam artian kita seakan-akan mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Dan kita seakan-akan membela Allah bahwa itu memang sudah sesuatu yang seharusnya. Tapi kita sendiri tidak mengerti arti dari kebenaran dari peristiwa ini. Dan kecenderungannya yang lain adalah
kita cenderung untuk menghakimi orang lain. Tanpa melihat penjelasan dari orang tersebut, kita menghakimi bahwa dia melakukan suatu kesalahan atau dosa yang memang pantas dia mendapatkan suatu hukuman. Itu kecenderungan kita. Kalau kita melihat orang lain mengalami suatu pergumulan. Ketiga adalah dari pemikiran cara pandang yang keliru tentang pergumulan ini adalah perbuatan atau kebaikan kita seharusnya berimbal balik dengan pergumulan yang kita jalani atau tidak. Jadi dalam hal ini kita melihat semua perbuatan kita atau kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama ini, dengan semua kebaikan atau perbuatan kita, sudah seharusnya kita tidak mengalami pergumulan. Kita lihat di kitab Ayub, beberapa hal, pemikiran-pemikiran Ayub yang mengarah kepada pemikiran seperti ini. Pertama, Ayub membela dirinya di hadapan Allah. Ayub bela, ini aku Tuhan. Aku seperti ini. Terus Ayub membenarkan dirinya bahwa dia tidak bersalah di hadapan Tuhan. Aku tidak melakukan satu kesalahan. Aku benar-benar tidak melakukan kesalahan. Bahkan Ayub menceritakan perbuatannya dahulu adalah baik di mata Tuhan dan sesama. Kita lihat di kitab itu. Saudara bisa melihat dan membacanya di kitab Ayub. Bahwa dia melakukan banyak kebaikan kepada sesamanya. Perbuatan-perbuatannya mengasihi sesama kah? Perbuatan-perbuatan yang baik kepada sesama. Bahkan dia orang yang takut akan Tuhan. Benar-benar dilihat di situ bahwa sebelum anak-anaknya melakukan suatu pesta sekalipun, dia mempersembahkan korban terlebih dahulu. Terlihat bagaimana salehnya kehidupan Ayub. Takutnya atau takut akan Tuhan kehidupan Ayub itu. Tapi dari semua itu terlihat pembelaan dirinya atau membenarkan dirinya atau perbuatan kebaikan yang dia lakukan. Dia mempertanyakan kepada Allah. Semua itu apakah pantas dia mendapatkan penderitaan seperti ini, pergumulan seperti ini? Bukankah, pasti pemikirannya seperti itu, bukankah aku telah melakukan banyak hal yang baik? Bahkan terakhir dia mempertanyakan keberadaan Allah. Allah, apakah Engkau adil dalam hal ini? Keadaan aku seperti ini. Apakah itu satu keadilan? Bukankah itu sesuatu yang tidak seharusnya aku terima? Itu pemikiran yang sering kita pikirkan kalau kita mengalami suatu pergumulan. Itu hal yang manusiawi memang. Keadilan Allah di sini ditekankan. Misalkan kita mengalami pergumulan, kita bela diri kita di hadapan Tuhan. Aku telah berbuat baik, aku percaya kepada Tuhan. Atau kita di gereja, kita melayani Tuhan dengan baik. Kita rajin beribadah. Pertanyaan muncul, mengapa Tuhan ini Engkau izinkan terjadi dalam hidupku? Mengapa Tuhan? Mengapa? Itu pertanyaan yang penting. Atau pertanyaan yang sering muncul kalau kita menghadapi pergumulan ini. Dari 3 tadi cara pandang tentang pergumulan,
Itu yang menjadi dasar. Pada akhirnya, bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan utama? Mengapa kita harus menghadapi pergumulan? Saya cukupkan sekian pembahasan tentang hal ini. Kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.